Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma fakkihna fid din wa allimna al-hikmata wat ta'wil, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tema kajian pada malam hari ini yaitu tentang catatan amalan. Berbicara tentang catatan amalan ini, ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, muttafaqun alaih, dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadisnya. Wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha allahu ashra hasanatin ila mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah, muttafaqun alaih. Dari Abil Abbas. Abil Abbas ini kunyah dari Abdullah bin Abbas. Ya, Abul Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhumah. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya termasuk orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, yaitu Abdullah bin Abbas ini, termasuk golongan sahabat yang junior. Ya, beliau lahir pada tahun 3 sebelum Hijriyah atau sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Beliau lahir di kota Makkah. Ya, dan orang tuanya masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah.
Ya, dan beliau ini dikenal sebagai orang yang luas ilmunya. Ya, Bahrul Ummah. Karena beliau juga pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agamamu. Ya, dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil. Sejak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah ilmunya tentang ilmu Al-Qur'anul Karim. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran kecuali hampir semuanya ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Taib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari sahabat Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Qala, Nabi mengatakan, innallaha katabal hasanati was sayyiati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh manusia. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha katabal hasanati was sayyiat. Faman hamma bihasanatin, siapa yang menginginkan atau ingin melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya mendapatkan satu kebaikan yang full, ya, yang sempurna. Taib. Kemudian kata beliau, wa in hamma biha fa amilaha. Kemudian siapa yang berangan-angan untuk melakukan suatu amalan, kemudian ternyata dia amalkan amalan tersebut, katabahallahu asyra hasanatin ila sab'ami'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya 10 kebaikan sampai 700 ya kali lipat, sampai kelipatan yang tak terhingga. Ya. Ini bagi siapa? Bagi orang yang berangan-angan untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata dia realisasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia amalkan kebaikan tersebut. Dia laksanakan kebaikan tersebut. Taib. Kemudian orang yang ketiga, wa in hamma bisayyi'ah. Siapa yang berkeinginan atau berangan-angan untuk melakukan kejelekan, falam ya'malha, kemudian tidak sempat tidak mengerjakannya, ya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang full. Ini bagi orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan satu kejelekan, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Ya, nanti akan kita terangkan apa sebabnya dia tidak meninggalkan, apa sebabnya dia tidak mengamalkannya. Nah, wa in hamma biha, kalaupun ternyata dia berangan-angan untuk melakukan suatu kejelekan tersebut, fa'amilaha, dan dia melaksanakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya cuman satu kejelekan. Tidak dikatakan sebagaimana ketika orang melakukan suatu amalan kebaikan, Allah mencatat 10 kebaikan sampai dilipat gandakan 700 kali lipat, sampai ila ad'afin katsirah, sampai dilipat gandakan dengan pahala yang tak terhingga. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat mulia sekali, menceritakan tentang catatan amalan seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh apa yang dilakukan oleh Bani Adam. Baik itu apa yang dilakukannya itu, baik itu yang dilakukan dengan kebaikan ataupun yang kejelekan. Ya, seluruhnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun." Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 94. Allah mengatakan, "Faman ya'mal minas solihat." Siapa saja yang beramal dengan amalan solihan, amalan-amalan kebaikan, mengerjakan kebaikan, mengerjakan amalan soleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fala kufrana li sa'ihi, maka usahanya atau apa yang dia kerjakan tersebut tidak akan diingkari atau tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa inna lahu katibun, dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Ya, lihat, tidak sedikit pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin semua itu. Ketika kita beramal soleh, tidak ada sia-sia bagi kita. Tidak ada kesia-siaan bagi kita. Karena Allah yang menjaga. Wa inna lahu, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mencatat apa yang mereka kerjakan dari amalan-amalan soleh. Taib. Begitu pula dengan amalan kejelekan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an yujza bihi." Siapa yang melakukan atau mengerjakan kejahatan atau kejelekan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan tersebut. Ya. Wala yajidu lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ini surah An-Nisa ayat 123. Semua kebaikan yang kita lakukan, semua kejelekan yang kita kerjakan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan balasannya. Kalau dia melakukan kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan. Bahkan di dalam hadis tersebut, Allah akan memberikan 10 kebaikan, ya, sampai 700 kali lipat, sampai ila ad'afin katsirah, sampai bilangan yang tak terhingga. Coba, giliran kebaikan yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan banyak pahala yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita melakukan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan, ya, akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Taib. Ini adalah suatu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan suatu kebaikan, ya, meskipun sebesar biji sawi, ya, atau sebesar biji zarrah, ya, bagaimanapun besarnya kebaikan tersebut, ya rohu, orang yang mengamalkannya akan melihat nanti di hari kiamat. Orang yang mengamalkannya pasti dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang melakukan kejelekan sebesar biji sawi, ya, sebesar biji zarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kejelekan tersebut. Artinya apa? Tidak satu pun luput dari pencatatan
Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan luput karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Ya, memiliki para malaikat yang senantiasa mencatat amalan-amalan kita. Baik itu amalan kebaikan maupun amalan kejelekan. Tergantung amalan kita. Ya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'an shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat pencatat amalan kita. Ya. Yang satunya duduk al-yamin. Ya. Anil yamin wa 'an shimal qa'id. Yang satunya duduk di sebelah kanan, yang satunya duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak satupun kata atau yang kita ucapkan yang keluar dari lisan kita melainkan ada di sisinya malaikat yang senantiasa mencatat perbuatan kita, yang siap mencatat. Ya, jadi apapun yang kita ucapkan, jangankan amalan, ucapan pun demikian. Ya, karena ucapan ini termasuk amalan. Apapun yang kita ucapkan, baik itu ucapan yang ringan atau ucapan yang berat, yang banyak ataupun sedikit, tidak akan luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita senantiasa harus waspada dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Karena yang demikian yang terjadi di tengah-tengah manusia. Yang namanya manusia, ya, suka lupa. Wa ma sumiyal insanu illa linisyanihi. Ya, tidak dikatakan manusia sebagai insan kecuali karena suka lupa. Wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidaklah dikatakan hati itu sebagai qalb kecuali karena suka berbolak-balik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini artinya apa? Semua amalan kita, baik itu amalan yang kebaikan maupun kejelekan, tidak akan bisa atau tidak akan luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Kahfi ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab." Dan diletakkanlah kitab, yaitu catatan amal. Ya, diletakkanlah kitab catatan amal. Fataral mujrimina musyfikina mimma fi. Maka orang-orang mujrimin, orang-orang pelaku dosa, musyfikin, merasa ketakutan, mimma fihi, terhadap apa yang terdapat pada catatan tersebut. Ya, wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Perhatikan ucapan mereka. Ya, apa yang mereka katakan? Betapa celakanya kami. Semua nampak. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, semua kecil maupun yang besar kelihatan. Illa ahsaha, kecuali tercatat. Ya, tercatat semuanya. Tidak ada yang luput. Kecil maupun besar, tidak ada yang luput. Semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Karena semuanya sudah tertulis, semua tercatat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mencatatnya. Ya. Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, wala yadlimu rabbuka ahada, tidak pernah zalim terhadap
siapapun dia. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, itu adalah amalan yang kita kerjakan. Dan orang-orang mujrim tentunya ketika akan diperlihatkan ya kitab atau catatan amalannya yang pernah mereka kerjakan di dunia, mereka mengatakan, celaka kami. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya kan? Celaka. Ternyata semua yang kita kerjakan, kecil maupun besar, semua tercatat. Kejelekan-kejelekan yang pernah kita kerjakan, seluruhnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan tentunya bagi orang-orang mujrim. Orang-orang yang melakukan dosa. Ya. Jadi pada hari mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan di dunia ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghitung-hitung amalan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua amalan perbuatan mereka. Meskipun mereka telah melupakannya. Karena terkadang seperti itu. Kita sudah lupa apa yang yang pernah kita kerjakan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya, kita sudah lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Ya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahida. Jadi mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikabarkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan dari perbuatannya. Ya. Jadi meskipun mereka nasu, lupa, Allah yang menghitungnya, meskipun mereka ahsahullahu wa nasu. Allah yang mencatatnya. Allah yang menjaga catatan tersebut, ternyata dia lupa. Mereka lupa dengan catatan tersebut. Apa yang pernah dia kerjakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Allahu syahid. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 6. Ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadis tersebut. Jadi intinya bahwa semua kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan kejelekan. Dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paman hamma, hamma artinya maknanya aradah. Siapa yang berkeinginan, siapa yang bercita-cita untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi bercita-cita untuk melakukan kebaikan, berangan-angan untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Apa yang terjadi? Ternyata katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu kebaikan yang full. Ya, jadi tidak ada ruginya ketika kita berniat yang baik. Ya, lihat orang tersebut, dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan, tapi tidak sempat untuk mengamalkannya. Ya, tidak sempat. Tapi memang betul-betul di dalam hatinya ada keinginan yang kuat. Ya, meskipun disertai dengan keraguan, ya, disertai dengan keraguan, maka apa? Tetap dia mendapatkan satu kebaikan meskipun dia tidak mengamalkannya. Ya. Contoh misalnya, kita ada seorang anak SD misalnya, ya,
dari rumahnya karena sudah mendengarkan ustadznya tentang arti sedekah, makna sedekah, dia ingin bersedekah. Dia mengatakan kepada orang tuanya, "Abi, Umi, berikan saya uang untuk saya sedekahkan kepada teman-teman saya yang tidak mampu," misalnya. Iya. Taib. Dikasih duit 20.000 sama ibunya atau uminya. Kemudian sampai di sekolah, karena banyaknya godaan, banyaknya jajanan yang jual mas-mas, ada pentol, ada apa segala macam. Akhirnya lapar. Tiba-tiba lapar. Padahal sudah sarapan tadi. Ya namanya anak-anak. Kita saja seperti itu kadang. Iya. Maka ketika itu uang 20 tadi yang jelas-jelas niatnya sudah kuat, tekad bulatnya untuk bersedekah, tidak jadi disedekahkan karena misalnya beli beroncong misalnya. Maka dia makan, habislah uangnya 20.000 tadi. Dalam keadaan seperti ini, anak yang tadi ini sudah mendapatkan kebaikan. Dia tidak mengamalkannya bukan karena tidak mau, cuman karena ada kejadian. Apa kejadiannya? Apa kejadiannya? Lapar. Terkena lapar, musibah lapar. Iya. Kalau dia tidak lapar, pasti dia akan melanjutkan keinginan yang kuat tadi. Ya. Melanjutkan keinginan yang kuat tadi. Maka tetap dia akan mendapatkan satu kebaikan yang full. Ini namanya apa? Tekad yang kuat. Ini namanya alhammu. Ya. Ini bagian dari keinginan manusia. Tapi di situ ada keinginan manusia, tapi cuma terlintas di pikirannya. Bagaimana mungkin saya bagus bersedekah ini. Sudah beda. Ini lain ini ceritanya. Tidak kuat, tidak tekad. Ini cuma khawatirul qulub istilahnya ulama. Yaitu lintasan-lintasan hati saja. Tidak kuat keinginannya. Beda dengan tadi, alhammu. Pokoknya tekad. Cuman karena lapar, qaddarallahu ma syafa'al. Yang 20.000 tadi habis. Dibelikan beroncong. Apakah dia makan sendiri atau dia sedekahkan beroncongnya, terserah. Dan jelasnya uang tadi tidak jadi dikasih kepada temannya yang membutuhkannya. Iya. Maka tentunya dia sudah mendapatkan kebaikan. Taib. Ini sama. Ini namanya keinginan, aradah. Ya. Ini maknanya keinginan. Tapi kalau yang pertama tadi kita sebutkan yaitu cuma lintasan hati saja. Ya, cuma berangan-angan saja tapi tidak ada realisasinya. Ya. Maka ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan pahala yang tadi seperti kondisi anak tadi. Betul-betul keinginannya cuma karena ada penghalang sedikit sehingga dia tidak mengamalkan, tidak melakukannya. Iya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in hamma bi sayyi'atin," ya. Siapa yang berkeinginan atau mau melakukan kejelekan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ini juga mendapatkan satu kebaikan. Karena dia berangan-angan untuk melakukan kejelekan. Pokoknya sudah kuat untuk melakukan kejelekan. Ya. Tapi dia tidak sempat untuk melakukannya. Ya. Tidak sempat untuk melakukannya. Maka baginya mendapatkan apa? Satu kebaikan. Ya. Misalnya ada orang yang tengah malam. Ini tengah malam tiba-tiba sunyi. Parondanya mungkin ngantuk. Sudah diincar rumah A, rumah B, rumah C. Jam sekian kita beraksi. Ya.
tiba-tiba ada terbetik di dalam hatinya ragu, takut kak deh, bahaya ini, dosanya apa segala macam, ya, tidak jadi mengamalkannya. Orang yang seperti ini bisa mendapatkan satu kebaikan. Orang yang seperti ini bisa mendapatkan kebaikan. Dia tidak mengamalkan karena ada kekhawatiran dalam dirinya. Baik. Berbeda halnya di contoh yang lainnya. Pas jam 2 malam, sudah mau manjat, tiba-tiba parondanya keliling. Tidak jadi, pulang ke rumahnya tidur. Nah, ini tentunya tidak dapat pahala. Karena dia meninggalkan amalan tersebut bukan karena rasa kekhawatirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini mirip contohnya itu ketika siapa? Fudal bin Iyad, ya. Ingin apa namanya? Merampok, ya. Tiba-tiba dengar ayat, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Ya kan? Bukankah saatnya sekarang ini untuk kembali kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan ayat ini, dia mengatakan, al-an, sekarang sudah. Saya sudah tidak mau lagi. Ya kan? Padahal Fudal bin Iyad dikenal sebagai perampok yang jago, hebat ketika itu. Karena mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semacam ini, kejadian seperti ini tentunya mendapatkan apa? Mendapatkan satu kebaikan. Karena mampu meninggalkan kejelekan. Taib. Karena mampu mendapatkan kejelekan tersebut. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, wa man hamma bi sayyi'ah, atau fa in huwa hamma biha, ketika dia berangan-angan untuk melakukan suatu kejelekan, kemudian fa'amilaha, dia mengerjakannya, ya, dia mengerjakannya. Dia mengerjakannya. Maka apa kata Nabi SAW? Katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu kejelekan. Ya, di sini ada perbedaan, ya. Ada perbedaan dengan kebaikan. Ketika berbicara tentang kejelekan, itu tidak dilipat gandakan dosanya. Tidak dilipat gandakan dosanya. Satu kejelekan, satu juga dosanya. Ya, berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan berapa tadi? 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai ila ad'afin katsirah. Ya, ila ad'afin katsirah, sampai bilangan yang tak terhingga, saking banyaknya ini, ya, saking banyaknya. Tentunya hadis ini menunjukkan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan sampai 700 lipat, bahkan berlipat-lipat. Sementara ketika melakukan satu kejelekan hanya dibalas dengan satu kejelekan saja. Ya. Coba kita bayangkan, jika Allah Subhanahu wa taala balas satu kebaikan dengan satu pahala, ya. Allah Subhanahu wa taala balas satu kebaikan dengan satu pahala, sebagaimana kita berbuat satu kejelekan, ya, maka dibalas satu kejelekan, mungkin banyak di antara kita yang tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebanyakan kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan dan kejelekan cuman dibalas yang setimpal saja. Ya, yang setimpal saja. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang melakukan kejelekan yujza bihi. Ya. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan kejelekan maka akan dibalas sesuai dengan kejahatan tersebut, kejelekan tersebut. Ya. Satu kejelekan tentunya dibalas dengan satu kejelekan. Ya. Tetapi berbeda dengan ketika melakukan satu kebaikan. Ya. Akan diberikan 10, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai ila ad'afin katsira. Ya. Taib. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi hadis ini tentunya menunjukkan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan dengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejelekan-kejelekan tidak dilipat gandakan. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara faedah yang kita bisa sebutkan di dalam hadis ini, ya, bahwasanya yang pertama, lintasan hati, ya, lintasan hati kita yang kami sebutkan tadi, bahwasanya ada yang disebut dengan khawatirul qulub, lintasan-lintasan hati, ya, atau biasa disebut dengan ucapan di dalam hati atau hadisun nafs, ya, cuman mengatakan nanti saya mau begini, 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 cuman seperti itu saja, terlintas di dalam pikirannya seperti itu, ya, tapi tidak ada keinginan kuat, tidak ada keinginan kuat, ya, berbeda dengan kisah anak yang tadi yang kita sebutkan, ya, dia sebenarnya dari rumahnya sudah ada keinginan yang kuat, karena sudah mendapatkan keutamaan, sudah mendapatkan ilmu tentang keutamaan bersedekah, sehingga dia ingin terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah ada duitnya, cuman qadarullah, ya, anak tersebut, ya, tidak jadi bersedekah karena lapar. Ya, coba kalau tidak lapar, pasti dia akan menyedekahkan uang yang telah dimintanya kepada ibunya. Nah, jadi lintasan hati, ya, di sunnafs ini tidak dianggap. Tidak dianggap. Yang dianggap tadi yang mana? Keinginan yang kuat, yang betul-betul ingin diterapkan, cuman karena ada sebab terhalang, ya. Makanya kita tidak apa-apa kita berniat dengan niat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti berikan saya seperti ini, seperti saya akan bangun masjid, saya akan bangun pondok, dan kita wujudkan tersebut. Bukan sekedar dalam lintasan tersebut, ya. Karena di lintasan-lintasan itu tidak ada keinginan kuat. Jadi ketika ada duitnya tidak akan bakalan terlaksana. Kan cuma lintasan. Ya. Mungkin orang bilang ikut-ikutan. Ya, cuma terlintas. Mau kak begini, mau kak begini. Tapi tidak kuat keinginannya. Ini berbeda. Kalau keinginan yang kuat, betul-betul akan dilaksanakan hal tersebut, akan diwujudkan, maka ini meskipun dia tidak melaksanakan amalan tersebut, tapi niatnya saleh, jujur, tetap dia mendapatkan apa? Satu kebaikan meskipun tidak terlaksana keinginan tersebut. Ya. Tapi yang kedua, di dalam hadis ini, ya, terkandung bahwasanya bahwa malaikat itu mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ya, mengetahui apa yang terdapat di dalam hati manusia. Nah, ya. Taib. Kemudian yang ketiga,
orang yang berazam, orang yang punya keinginan kuat, ya, untuk melakukan maksiat dan memantapkan dirinya, meskipun dia tidak sempat mengamalkannya, ya, karena mungkin sebab seperti tadi kondisinya, maka dia tetap dicatat, ya, satu kejelekan, ya, satu kejelekan. Kecuali kalau dia tidak melaksanakannya karena ada kekhawatiran, takut kepada Allah, bukan mendapatkan kejelekan, malah justru bisa mendapatkan kebaikan. Ya, dia berniat untuk melakukan kejelekan, tapi karena ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andaikan hal ini tidak ada, ketentuan-ketentuan seperti ini tidak ada, artinya ketentuan ketika satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat sampai kepada bilangan yang tak terhingga, andai kata hal ini tidak ada, maka hampir saja tidak ada yang bisa untuk menikmati surga. Ya. Karena amalan kejelekan hamba itu kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari lebih banyak dari amalan kebaikannya. Ya. Coba antum bayangkan. Lebih banyak amalan jelek kita. Ya. Dalam 24 jam sehari, coba amalan kebaikan berapa kita kerjakan? Ya. Belum lagi kalau kita keluar melihat aurat, melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sesuatu yang tidak baik, ya, mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Tidak mungkin kita juga terus-menerus di dalam masjid. Kegiatan kita di luar. Nah, kalau misalnya kejelekan kita, satu kejelekan dibalas satu kejelekan, satu kebaikan dibalas satu kebaikan, kejelekan kita terlalu banyak. Ya, kejelekan kita terlalu banyak. Maka sekali lagi di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hal ini tidak ada, tentunya hampir saja kita tidak merasakan yang namanya atau tidak bisa masuk surga. Karena amalan kejelekan hamba tentunya lebih banyak daripada amalan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekira demikian apa yang kami sampaikan. Sudah waktu ya? Tayyib. Karena sudah masuk waktu salat Isya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi kami dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.